3. Halo guys, hari ini kami akan menjelaskan tentang Pendapatan nasional. dan untuk pendapatan nasional. Enjoy this video. Kalian tahu apa pendapatan nasional? Apa sih yang dimaksud dengan pendapatan nasional? Pendapatan nasional, mari kami jelaskan. Pendapatan nasional adalah suatu bentuk tolak ukur yang dipakai untuk memperhitungkan suatu perekonomian negara untuk memperoleh gambaran tentang perekonomian yang sudah dicapai dan nilai pengeluaran yang diproduksi. Singkatnya, pendapatan nasional adalah suatu alat ukur untuk menentukan tingkat perekonomian suatu negara. Dengan bahasa yang lebih sederhana, pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh masyarakat suatu negara dalam kurun waktu tertentu yang biasanya 1 tahun. Selain itu, ada juga loh manfaat dari pendapatan nasional. Berikut adalah manfaat dari pendapatan nasional. Yang pertama adalah untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan kata lain, adanya pendapatan nasional, negara bisa tahu apakah adanya peningkatan dari laju pertumbuhan ekonomi negara dari tahun ke tahun, mengalami kemajuan atau malah kemunduran sehingga negara dapat mengevaluasi ke depannya. Yang kedua adalah untuk membandingkan kemajuan perekonomian suatu negara. Nah, dari sini bisa dilihat mana saja negara yang masuk kategori negara maju dan negara berkembang. Semakin tinggi pendapatan nasionalnya, berarti negara tersebut semakin maju. Selanjutnya adalah untuk mendapat informasi soal tingkat kemakmuran masyarakat. Kalau ingin tahu seperti apa tingkat kemakmuran masyarakat suatu negara, pemerintah suatu negara lazimnya akan melakukan perhitungan pendapatan nasional. Juga mengetahui tingkat kemakmuran dapat membuat pemerintah negara tersebut mendapat informasi-informasi lain yang mempengaruhi tingkat ekonomi tersebut seperti kualitas hidup masyarakat serta standar hidup yang berlaku di lingkungan masyarakat tersebut. Dengan adanya pendapatan nasional juga, sebuah negara dapat membuat kebijakan serta strategi yang tepat untuk meningkatkan kinerja, seperti pada studi kasus kebijakan dan strategis peningkatan pendapatan asli daerah dalam pembangunan nasional yang ada di bawah. konsumsi dan tabungan. Konsumsi adalah pengeluaran total untuk memperoleh barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Sedangkan tabungan atau saving adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikeluarkan untuk konsumsi. Antara konsumsi, pendapatan, dan tabungan sangat erat hubungannya. Hal ini dapat kita lihat dari pendapat Keynes yang dikenal dengan psikological consumption yang membahas tingkah laku masyarakat dalam konsumsi. Jika dihubungkan dengan pendapatan. Yang kedua ada investasi. Pengeluaran untuk investasi merupakan salah satu komponen penting dari pengeluaran agregat. Investasi adalah aktivitas menempatkan modal baik berupa uang atau aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Karena harapan mendapatkan keuntungan di kemudian hari inilah investasi disebut juga sebagai penanaman modal. Istilah investasi berasal dari kata bahasa Italia yaitu investir, yang berarti memakai atau menggunakan. Umumnya dana atau aset yang ditanamkan oleh seorang investor akan dikembangkan oleh badan atau pihak yang mengelola. Keuntungan dari hasil pengembangan tersebut nantinya akan dibagikan kepada investor sebagai imbal balik sesuai dengan ketentuan antara kedua pihak. 3. Permintaan dan penawaran agregat. Permintaan penawaran agregat menunjukkan hubungan antara keseluruhan permintaan terhadap barang-barang dan jasa sesuai dengan tingkat harga. Permintaan agregat adalah suatu daftar dari keseluruhan barang dan jasa yang akan dibeli oleh sektor-sektor ekonomi pada berbagai tingkat harga. Sedangkan penawaran agregat menunjukkan hubungan antara keseluruhan penawaran barang-barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan dengan tingkat harga tertentu. Konsumsi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Jika terjadi perubahan permintaan atau penawaran agregat, maka perubahan tersebut akan menimbulkan perubahan-perubahan pada tingkat harga, tingkat pengangguran, dan tingkat kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Adanya kenaikan pada permintaan agregat cenderung mengakibatkan kenaikan tingkat harga dan output nasional atau pendapatan nasional, yang selanjutnya akan mempengaruhi tingkat pengangguran.
Penurunan pada tingkat penawaran agregat cenderung menaikkan harga, tetapi akan menurunkan output nasional dan menambah pengangguran. Lalu ada juga konsep dari pendapatan nasional. Yang pertama ada pendapatan nasional neto atau NNI. Pendapatan nasional neto, Net National Income, adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat. Sebagai pemilik faktor produksi, besarnya NNI dapat memperoleh dari NNP, dikurangi pajak tidak langsung. Yang dimaksud pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain, seperti pajak penjualan, pajak hadiah, dan lain-lain. Yang kedua ada pendapatan perseorangan atau PI. Pendapatan perseorangan atau personal income adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Pendapatan perseorangan juga menghitung pembayaran transfer atau transfer payment. Transfer payment adalah penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi tahun ini, melainkan diambil dari sebagian pendapatan nasional tahun lalu. Contoh pembayaran dana pensiunan, tunjangan sosial bagi para pengangguran, bekas pejuang bunga utang, pemerintah, dan sebagainya. Untuk mendapatkan jumlah pendapatan perseorangan, NNI harus dikurangi dengan pajak laba perusahaan atau pajak yang dibayar setiap badan usaha kepada pemerintah. Laba yang tidak dibagi, sejumlah laba yang tetap ditahan dalam perusahaan untuk beberapa tujuan tertentu, misalnya keperluan perluasan perusahaan dan iuran pensiun, atau iuran yang dikumpulkan oleh setiap tenaga kerja dan setiap perusahaan dengan maksud untuk dibayarkan kembali setelah tenaga kerja tersebut tidak lagi bekerja. Lalu, yang terakhir, ada metode perhitungan pendapatan nasional. Cara paling sederhana untuk memperhitungkan pendapatan nasional adalah dengan mempertimbangkan apa yang terjadi ketika satu produk diproduksi dan dijual. Biasanya barang diproduksi dalam sejumlah tahap, di mana bahan baku dikonversi oleh perusahaan pada satu tahap, kemudian dijual ke perusahaan pada tahap berikutnya. Nilai ditambahkan pada masing-masing menengah tahap dan pada tahap akhir produk. Diberikan harga jual eceran. Harga eceran mencerminkan nilai tambah dalam hal semua sumber daya yang digunakan dalam semua tahap produksi sebelumnya. Ada beberapa metode yang digunakan untuk menghitung pendapatan nasional. Coba deh kamu ingat-ingat lagi ketiga definisi dari pendapatan nasional pada bagian pengertian di atas. Pendapatan negara dapat dihitung dengan 3 pendekatan, yaitu 1. Pendekatan pendapatan. Pendekatan yang pertama adalah dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan, upah, sewa, bunga, dan laba yang diterima rumah tangga konsumsi dalam suatu negara selama satu periode tertentu sebagai imbalan